Shalom, selamat pagi. Hari ini, Rabu 17 Desember 2025, bacaan Alkitab terdapat pada yang pertama, Zefanya pasal 3 ayat 14 sampai 20 dan yang kedua, Zaharia pasal 14 ayat 1 sampai 11. Ayat Nats terdapat pada yang pertama, Yesaya pasal 5 ayat 20 berbunyi, celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan. Dan yang kedua, Roma pasal 12 ayat 21 berbunyi, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Renungan berjudul, jangan takut, tetap berjuang. Dalam perjalanan hidup ini, manusia seringkali diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan godaan untuk berbuat jahat. Kejahatan bisa datang dari berbagai sisi, dari luar maupun dari dalam diri manusia itu sendiri. Tak sedikit manusia yang oleh tekanan ataupun situasi yang pelik akhirnya memilih untuk melakukan kejahatan. Namun, banyak pula yang dengan sadar dan gemar melakukan perbuatan jahat. Kecenderungan ini sudah terjadi sejak dahulu. Israel adalah bangsa pilihan Allah yang mana seharusnya mereka menjalani hidup layaknya umat pilihan. Namun yang terjadi justru sebaliknya, mereka membelakangi Allah. Hati mereka condong kepada berhala dan perbuatan mereka melukai hati Allah. Kejahatan, penindasan, dan ketidakadilan menjadi hal yang biasa. Sementara kebaikan, keadilan, dan kebenaran diabaikan. Maka Yesaya menyerukan celakanya mereka yang hidup dalam kebobrokan moral dan spiritual. Seruan ini tidak berhenti sampai kepada bangsa Israel saja. Tetapi kepada jemaat di Roma oleh Paulus juga disampaikan hal yang sama. Jemaat di Roma terdiri dari orang Yahudi dan non-Yahudi dengan berbagai gaya hidup masyarakat di sekitarnya. Maka Paulus menekankan pentingnya hidup dalam kebenaran dan kasih meski berada dalam lingkungan yang tidak baik. Menghadapi kejahatan dengan kebaikan harus menjadi ciri khas orang Kristen yang pada saat itu sering mengalami penganiayaan dan penolakan. Prinsip-prinsip di atas berlaku hingga saat ini. Setiap kita memiliki kehendak bebas untuk memilih membalas dendam atau mengampuni dengan kasih. Ikut lebur dalam kejahatan dunia atau tetap kokoh berdiri pada kebenaran. Berjuang melawan kejahatan bukan hanya tentang menolak untuk melakukan hal-hal yang buruk, tetapi juga aktif melakukan berbagai kebaikan. Kebaikan menjadi senjata dalam melawan kebencian dan kejahatan. Karena itu jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan karena Kristus telah menguduskanmu. Jangan pernah takut, tetaplah berjuang mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Doa ampuni kami Tuhan. Jika dengan sadar ataupun tidak, kami melakukan hal-hal yang jahat di matamu. Mampukan kami selalu mengusahakan kebaikan dalam hidup ini. Amin. Ditulis oleh Pendeta Nyoman Ayu Suryatininghati. Salam bumi bersukacita dalam damai sejahtera. Terima kasih.